Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan bagi kita semuanya. Sebab dengan nikmat iman kita dipertemukan dalam wadah Islam, dan dengan nikmat kesehatan, alhamdulillah kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti saat hari ini. Tidak lupa pula kita berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Kemudian untuk melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yakni tentang teks laporan percobaan, mari kita sama-sama menguatkan semangat untuk tetap dan terus belajar meskipun di saat-saat pandemi ini. Selain itu, ana berharap kepada anak-anakku sekalian agar dapat mengikuti pembelajaran dengan benar-benar. Dalam hal ini, setiap pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia, ana dapat mengukurnya bahwasannya anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran adalah melalui penugasan. Jadi, jika anak-anakku sekalian tidak mengerjakan tugas, maka ana menganggapnya tidak mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, kedepannya ana berharap tugas dikumpulkan semuanya, tidak ada kosong, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu teks laporan percobaan. Kemudian kita juga telah mempelajari struktur dari teks laporan percobaan. Bahkan kita juga telah sama-sama menganalisis struktur dari teks laporan percobaan itu. Dan kita juga telah mempelajari beberapa kebahasan teks laporan percobaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kebahasan dari teks laporan percobaan yang lainnya. Jadi, minggu lalu kita telah mempelajari kebahasan teks laporan percobaan, akan tetapi belum keseluruhannya. Kali ini kita akan membahas beberapa lagi dan akan dilanjutkan. Kita sama-sama menganalisis kebahasaan dari sebuah teks laporan percobaan yang nanti akan disediakan. Baik. Untuk itu, apakah kalian masih ingat tentang unsur kebahasaan yang ini? Jadi ana akan mengulang sedikit tentang aspek kebahasaan yang
minggu lalu telah kita bahas. Yang pertama ada aspek umum atau kelompok. Singkatnya saja, aspek umum atau kelompok itu biasanya ditandai dengan kata adalah dan merupakan. Jadi biasanya berupa definisi, pengertian. Ya. Yang kedua, ada nomina atau kata benda. Nomina itu adalah kata benda. Singkatnya, nomina atau kata benda adalah segala bentuk kata yang sifatnya benda. Misal, kursi, meja, papan tulis, baju, celana, kacamata. Hidung benda, benda. Mata, telinga, kepala, handphone. Nah, itu semua merupakan kata benda. Selanjutnya, kata kerja aktif. Ya. Kata kerja aktif itu dibagi menjadi dua. Singkatnya, kata kerja aktif yang pertama kata kerja aktif transitif. Kata kerja transitif ada dua, yaitu yang aktif dan pasif. Yang aktif berarti dia memiliki subjek, predikat, dan objek. Kalau pasif berarti kebalikan dari aktif. Yang awalnya objek berada di belakang kalimat, sekarang dipindah menjadi di awal kalimat. Contohnya, ibu memasak nasi, itu aktif. Kalau pasif, nasi dimasak ibu. Verba aktif intransitif berarti di dalam kalimat tidak terdapat objek. Biasanya hanya subjek, predikat, dan kata keterangan. Misal, ayah bercocok tanam di kebun, ibu makan di rumah, Andi bertamasya ke pantai. Tidak ada objek, maka itu merupakan verba aktif intransitif. Selanjutnya, ini kita mengulang saja ya, ini yang minggu lalu sebenarnya. Ada kata bilangan. Kata bilangan berfungsi untuk menyatakan jumlah. Nah, kata bilangan itu dibagi beberapa. Ada kata bilangan utama, ada kata bilangan tertentu, dan ada kata bilangan tak tentu. Nah, di kata bilangan tertentu juga dibagi lagi. Tapi singkatnya, kata bilangan berarti segala kata yang di dalamnya menyebutkan sebuah angka. Mau itu setengah, seperdua, 0,5, 7,6, 3 lusin, 5 buah, 7 butir. Menyatakan bilangan, menyatakan angka. Nah, kalau kata bilangan tidak tentu, biasanya angka tidak disebutkan. Kalau yang tertentu itu disebutkan angkanya, nilainya berapa. Kalau tak tentu, karena dia tidak tentu, maka tidak disebutkan. Beberapa, tiap-tiap, semua, sebagian, setengah. Tidak disebutkan angkanya. Setengah dari peserta pelatihan adalah pekerja misalnya. Setengahnya berapa? Kita tidak tahu. Maka harus kita hitung penuhnya dulu berapa. Jadi itulah mengapa disebut dengan bilangan tak tentu. Karena setengah, sebagian itu tadi ya, sebagian dari orang itu tadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Berapa orangnya begitu. Bisa jadi sebagian di pertemuan hari ini adalah 20 orang. Bisa jadi sebagian di pertemuan berikutnya menurun 10 orang, atau mungkin meningkat menjadi 30 orang.
Itu mengapa disebut dengan kata bilangan tidak tentu. Baik. Nah, selanjutnya ini yang untuk hari ini gitu. Untuk hari ini yang pertama kita akan membahas kata tugas. Nah, kata tugas itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada kata tugas preposisi. Ya, preposisi. Apa preposisi? Preposisi adalah kata depan. Ya, preposisi merupakan kata depan. Apa itu contoh kata depan? Yang pertama di, ke, dan dari. Hanya 3 ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Di, ke, dan dari. Misal dari rumah gitu ya. Dari sekolah. Dimakan, dijauhkan, diminum, ke pasar, kemana, ya, itu preposisi, kata depan. Dia letaknya ada di depan. Dia tidak bisa berada di belakang. Rumah dari, tidak bisa. Mana ke. Jadi kata depan adalah yang letaknya berada di depan sebuah kata. Ya. Selanjutnya, setelah preposisi ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Nah, kata hubung ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada kata hubung perbandingan, kata hubung permisalan. Ya. Akan tetapi pada kali ini kita akan membahas beberapa kata hubung. Contohnya dan, atau, jika, oleh karena itu. Ditambah lagi ada dengan ya, dengan. Jadi ini adalah kata hubung yang paling umum. Ya. Tetapi juga ya, tetapi itu juga umum ya. Tetapi dengan itu merupakan kata hubung yang paling umum. Paling umum digunakan. Misal, saya dan Andi pergi ke rumah. Dan berarti saya dan Andi dihubungkan antara saya dan Andi. Saling berhubungan ya, sambung. Atau makan atau minum. Jika dan oleh karena itu. Bisa juga dengan dia pergi dengan Roni misalnya. Jadi kata dengan merupakan kata hubung juga. Tetapi dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada partikel penegas. Nah, di partikel penegas ini sangat kerap ditemukan di dalam teks laporan hasil observasi. Mengapa? Karena partikel penegas ini berhubungan pula dengan kalimat perintah atau imperatif, meskipun tidak semuanya. Yang paling sering ditemukan adalah partikel penegas lah, akhiranlah. Contoh, ambillah, siapkanlah. Ya, tuh
Kata lah ini sering sekali ditemukan di dalam teks laporan hasil observasi. Jika, tah, pun ini juga bisa jadi ditemukan tetapi tidak sering. Yang paling sering itu partikel lah. Misalnya apakah, maupun, siapapun, apapun. Nah, ini partikel penegas. Berikutnya ada sinonim dan antonim. Apa sinonim dan antonim? Ya, kita semua sudah tidak asing lagi dengan sinonim dan antonim ini. Bahkan ada beberapa video yang membuat video lucu-lucuan berkenaan dengan sinonim dan antonim. Nah, orang bilang sinonim itu adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Tapi sebenarnya sinonim tidak hanya sebatas pada persamaan kata. Karena kalau persamaan kata saja, maka katanya tidak sama. Yang benar adalah persamaan makna. Bisa jadi sama, benar-benar sama, atau bisa jadi mirip. Contoh, sinonim dari cantik bisa jadi indah, bisa juga elok. Ya, elok dan indah itu tidak sama artinya dengan cantik. Tapi maknanya mirip. Ya, paham sampai di sini? Maknanya mirip, tapi artinya belum tentu sama. Maksudnya, maknanya belum tentu sama. Bisa jadi sama, bisa jadi mirip maknanya. Kemudian antonim. Antonim adalah lawan dari sebuah makna terhadap kata yang lainnya. Contoh, bumi dan langit. Ya, berlawanan makna. Tapi tidak berlawanan kata, tapi berlawanan makna. Langit, langit di atas, bumi di bawah. Itu perumpamaannya. Itu pun karena antum atau kita semuanya tinggal di bumi. Kalau kita tinggalnya di planet Mars, lawan katanya langit, lawan dari makna atau antonimnya itu Mars begitu. Ya. Tinggi, rendah, panjang, pendek. Itu merupakan antonim, lawan dari makna dari sebuah kata tertentu. Kemudian ada kata serapan atau istilah khusus. Nah, kata serapan atau istilah khusus itu dibagi menjadi 4. Ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Adopsi. Yang pertama adopsi. Jadi kata serapan atau istilah khusus itu biasanya mengadopsi terhadap kata tertentu dari bahasa yang lain. Kalau adopsi yang kita pahami itu mengangkat anak ya, tapi arti lain adalah menerima sesuatu tanpa mengubahnya. Itu adopsi. Ya, menerima sesuatu tanpa mengubahnya. Atau adopsi juga bisa dapat diartikan memungut. Mengambil, memungut, mengambil. Nah, itu adopsi. Jadi plaza, contohnya ini plaza ya. Plaza itu
Ana tidak tahu asal-usul bahasanya ini dari mana, tetapi yang Ana tahu ini dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Jadi plaza ini di sana ya plaza, di Indonesia tetap plaza. Tidak ada berubah karena diadopsi bahasa yang dari luar itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, diadopsi. Nah, itu proses adopsi seperti itu, diambil tanpa mengubahnya sama sekali. Kemudian ada juga adaptasi. Tahu adaptasi itu apa? Adaptasi itu menyesuaikan dengan bahasa yang ada, menyesuaikan dengan lingkungan kita. Jadi salah satu contohnya adalah pluralization. Kan nggak mungkin orang Indonesia ngomongnya pluralization. Jadi diadaptasi jadinya sesuai dengan penggunaan bahasa kita sehari-hari, yaitu pluralisasi. Ya. Kemudian ada penerjemahan. Kata serapan dari penerjemahan. Ini yang sering sekali digunakan, atau yang adaptasi ini sering digunakan. Adaptasi ini jarang ya. Penerjemahan misalnya try out. Try out itu artinya uji coba. Tapi kita lebih kerap menggunakan kata try out dibandingkan uji coba. Nah, itu penerjemahan. Jadi lebih digunakan bahasa Inggrisnya dibandingkan bahasa Indonesia aslinya. Itu namanya penerjemahan. Begitu juga dengan kreasi. Mengapa disebut kreasi? Sebenarnya ini juga termasuk penerjemahan. Tapi ini juga bisa disebut dengan kreasi karena spare parts ini sering digunakan oleh orang-orang jika beli suku cadang dari sepeda motor misalnya begitu. Malah orang jarang menggunakan kata suku cadang. Ada yang tidak tahu atau kadang malu menggunakan kata suku cadang. Bang, ada suku cadang sepeda motor Honda untuk gearnya. Aneh. Apa ini? Terkadang begitu, karena kita sudah terbiasa mengkreasikan suku cadang menjadi spare part. Toko spare part, toko suku cadang jarang. Nah, ini adalah kata serapan yang melalui kreasi, tapi belum diserap secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga yang penerjemahan ini. Sampai di sini paham ya? Kemudian ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat memerintah. Jadi ada hubungannya juga dengan kalimat yang merupakan kalimat penegas tadi, yang ada perintahnya gitu. Jadi sifatnya memerintah atau memberi komando. Nah, jenisnya itu ada 6. Ini anak salah ketiknya ya. Kamlimat, seharusnya kalimat tertambah M. Nah, kalimat yang pertama, yaitu kalimat imperatif yang pertama adalah kalimat imperatif tak transitif. Tak transitif itu sama dengan kalimat intransitif. Tidak ada objek. Tidak ada objek ya. Jadi hanya ada subjek, predikat atau yang lainnya. Pokoknya dia tidak punya objek. Contoh, panaskan dengan api kecil. Apa yang dipanaskan? Subjeknya bahkan tidak ada. Panaskan itu adalah predikat dengan kata hubung. Api kecil itu keterangannya. Keterangan cara memanaskannya dengan apa? Dengan api kecil begitu. Jadi di sini ada predikat dan kata keterangan. Tidak ada subjek, apalagi objek. Berikutnya ada kalimat imperatif transitif. Apa itu kalimat imperatif transitif? Ya, kalau kalimat imperatif transitif dia harus punya objek.
Ya, sama yang seperti tadi sudah, yang sebelumnya minggu lalu sudah dijelaskan. Peraslah jeruk tersebut. Peraslah ada predikat, kemudian jeruk ada objek. Ya, kalau misalnya dijadikan pasif bisa. Jeruk tersebut diperas. Begitu. Jeruk tersebut diperas. Karena ada objek. Kemudian kalimat imperatif halus. Apa itu kalimat imperatif halus? Kalimat perintah yang kalimat itu jika didengar sifatnya itu seperti memohon. Jadi rasanya itu kalau kita dimintai diperintah tapi tidak merasa diperintah. Misalnya ini, silakan teman-teman mencobanya di rumah ya. Nah, jadi kalimat itu tidak memerintah secara umumnya. Jadi halus, terdengar halus apabila kita mendengarnya. Nah, itulah dia kalimat imperatif halus. Silakan. Kemudian ada kalimat imperatif permintaan. Mohon diterima dengan baik. Kita meminta kepada orang tertentu. Kemudian yang kelima, kalimat imperatif ajakan atau dan harapan. Jadi selain ada ajakan juga ada harapan. Harap dengarkan dengan seksama. Harapannya mana? Harapannya itu kita mendengarkan dengan seksama. Ajakan mana? Kita diajak untuk mendengarkan. Nah, ini dia ajakan dan harapan. Kalimat imperatif ajakan dan harapan. Yang terakhir ada kalimat imperatif larangan. Jangan membuat keributan. Jangan buang sampah di sini. Tidak boleh melakukan kegiatan yang di luar dari pembelajaran. Ada larangan di situ. Nah, ini merupakan kalimat imperatif. Ingat, kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Secara umumnya seperti itu ya. Baik. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran kaidah dari kebahasaan, teks laporan percobaan, ada 8 kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan itu. Meskipun ada beberapa bagian-bagian yang mungkin luput begitu ya. Ada di buku tertentu bisa 9, bisa jadi 7, bisa jadi 6. Nah, yang kali ini kita bahas ada 8 bagian. Yang pertama ada aspek umum dan kelompok. Apa aspek umum dan kelompok tadi? Aspek umum dan kelompok adalah berupa definisi. Yang mana dia? Contohnya ini. Ini satu aspek umum dan kelompok. Sabun merupakan kebutuhan manusia. Nah, merupakan ini adalah aspek umum dan kelompok. Kemudian yang kedua, nomina dan kata benda. Yang mana nomina atau kata benda? Kita lihat, sabun merupakan kata benda, manusia merupakan kata benda, orang, sabun. Ada lagi, lidah buaya juga kata benda. Ini ada sabun lagi, lidah buaya. Jadi yang lidah buaya, sabun itu kata benda. Kemudian di alat dan bahan, biasanya alat dan bahan itu merupakan kata benda. Itu mengapa dia termasuk dalam teks laporan percobaan. Nomina dan kata benda. Kita lihat alat dan bahan. Lidah buaya kata benda? Ya, kata benda. Pewangi, pisau, sendok sayur, air, saringan, panci, semua kata benda, alat dan bahan. Ya? Paham? Kemudian berkenaan dengan verba aktif. Verba aktif ada aktif transitif dan aktif intransitif.
Kita lihat yang aktif. Sabun merupakan kebutuhan manusia biasa yang digunakan untuk membersihkan diri, untuk mandi. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran. Sabun kata benda, ini contoh ya. Sabun kata objek. Banyak orang itu merupakan subjek. Memilih membeli itu merupakan predikat. Jadi jika seandainya kita jadi kalimat yang pasif, bisa. Sabun yang ada di pasaran, sabun yang ada di pasaran banyak dibeli. Gini, sabun yang ada di pasaran dibeli banyak orang. Begitu, bisa ya? Bisa jadi kalimat pasif. Itu kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif. Jadi bisa dipasifkan, bisa juga dibuat aktif. Yang ini aktif, pasifnya dibalik, sabun ditaruh di depan, yang banyak orang dipindahkan ke arah belakang. Begitu. Subjek, objeknya digeser dengan predikat yang merupakan kata kerja yang awalnya menggunakan imbuhan me-nya dihapus diganti menjadi preposisi atau kata depan. Kemudian ada kata bilangan. Kata bilangan biasanya berupa angka. Umumnya ada juga, tapi di kali ini tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Misalnya diamkan selama 2 menit. 2 merupakan kata bilangan. Kata tugas. Kata tugas misalnya ini, tambahkan, campurkan, aduklah, itu kata tugas. Sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Ada di sini tidak ya? Keluarkan sabun. Ya, untuk saat ini di sini tidak ada untuk sinonim dan antonim. Kata serapan dan istilah khusus. Kata serapan, istilah khusus juga tidak ada. Kata serapan juga tidak terlihat di sini ya. Tidak terlihat. Biasanya digunakan apabila yang sifatnya itu ilmiah. Biasanya ada kata serapan dan istilah khusus. Kalimat imperatif. Kata tugas tadi ini berupa preposisi ya. Preposisi juga bisa ya. Kemudian kalimat imperatif ini, potonglah, cucilah, aduklah, tambahkan. Ini merupakan kalimat imperatif. Ya. Baik, karena jam kita sudah selesai, maka pembelajaran kali ini kita akhiri. Semoga pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat yang baik pada kita. Kemudian ini ana berikan tugas menganalisis kaidah kebahasaan pada laporan teks laporan ya, teks laporan percobaan yang ada di sebelah sini. Nanti kelanjutannya ada di halaman berikutnya. Kemudian dikirimkan, batas akhir pengumpulan yaitu hari Jumat pukul 22 WIB. Jika ada yang hendak ditanyakan, bisa di WA ana, ditanyakan berkenaan hal-hal yang tidak dipahami. Karena waktu kita sudah habis, ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.